Om Swastiastu, saya Nita Kusuma dari program studi S2 Pendidikan kita. Pada hari ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep kimia hijau atau green chemistry. Dari pengertiannya, sejarahnya, syarat dan prinsip dari green chemistry atau kimia hijau. Bagian yang pertama untuk pengertian green chemistry, pengertiannya adalah penerapan sejumlah prinsip kimia dalam merancang, menggunakan atau memproduksi bahan kimia untuk mengurangi bahaya yang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan. Jadi inti dari pengertian green chemistry ini adalah untuk menciptakan konsep atau prinsip-prinsip kimia yang lebih ramah lingkungan dan menghindarkan polusi. Kemudian untuk sejarahnya, green chemistry awalnya dikembangkan sebagai respon terhadap Undang-Undang Pencegahan Polusi tahun 1990. Penerapan green chemistry atau kimia hijau dimulai tahun 1991 saat United States Environmental Protection Agency meluncurkan program penelitian jalur sintetis alternatif untuk mencegah polusi. Jadi, green chemistry ini dimulai pertama kali di Amerika Serikat. Kemudian untuk syarat green chemistry, ada beberapa syarat dari green chemistry atau kimia hijau yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan atau dapat disebut sebagai green chemistry. Yang pertama adalah dapat dibiodegradasi atau dapat diolah atau di-renewable lagi oleh lingkungan. Kemudian mengurangi energi yang dibutuhkan. Kemudian menggunakan bahan yang dapat didaur ulang atau dapat di-recycle. Kemudian menggunakan katalisis. Kemudian syarat berikutnya adalah menghindari limbah. Sebisa mungkin green chemistry ini dirancang untuk meminimalkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, baik itu oleh polusi maupun oleh limbah. Kemudian ada efisiensi atom, yang mana diusahakan menggabungkan beberapa prinsip sehingga dapat dikembangkan satu produk akhir. Kemudian menghindari penggunaan atau produksi bahan kimia yang beracun dan berbahaya. Jadi bahan-bahan kimia yang sifatnya racun atau berbahaya itu diminimalkan diproduksi atau bahkan tidak diproduksi atau tidak digunakan. Kemudian menghasilkan senyawa-senyawa dengan hasil yang lebih baik atau sama dengan sebelumnya, namun dengan catatan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Kemudian untuk prinsip green chemistry ini ada 12 prinsip atau prinsip dasar dari green chemistry. Yang pertama adalah prevention atau pencegahan. Nah, pada prevention ini lebih baik kita mencegah daripada menanggulangi lingkungan yang sudah tercemar atau yang sudah hancur. Yaitu konsep prevention. Kemudian ada konsep atom ekonomi atau ekonomi atom yang mana telah disebutkan tadi, diusahakan untuk menggabungkan beberapa konsep atau prinsip yang mana nanti akan masuk ke satu produk akhir. Kemudian ada less hazardous chemical synthesis, yang artinya sintesis bahan kimia yang kurang berbahaya. Jadi setiap perusahaan diharapkan untuk memproduksi bahan kimia yang sifatnya tidak berbahaya atau kurang berbahaya bagi lingkungan. Kemudian ada designing safer chemical atau merancang bahan kimia lebih aman, baik itu lebih aman untuk lingkungan maupun lebih aman untuk manusia. Kemudian memproduksi atau safer solvent and auxiliaries, yaitu menggunakan pelarut dan auxiliaries yang lebih aman. Tujuannya yaitu untuk mengurangi tingkat pencemaran atau mengurangi polusi. Kemudian ada design for energy efficiency atau dirancang untuk efisiensi energi, lebih hemat energi. Kemudian ada use of renewable feedstock, yang artinya penggunaan bahan baku yang terbarukan. Jadi diharapkan menggunakan bahan baku yang sifatnya bisa diperbarui lagi. Alhasil tidak terus-menerus menggunakan bahan baku yang sifatnya sebagai sumber daya alam tidak terbarukan. Dan nantinya akan bisa habis jika terlalu banyak kita gunakan terus-menerus. Kemudian ada reduce derivatif atau mengurangi derivatif sebisa mungkin. Kemudian menggunakan katalis daripada menggunakan stoichiometry, maka diharapkan lebih efektif ketika menggunakan katalis.
dan akan menghasilkan target yang lebih cepat. Kemudian ada design for degradation atau didesain untuk terdegradasi, yang mana semua produk yang dihasilkan itu diharapkan sudah mampu terurai dengan lingkungan, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak akan mengakibatkan efek lanjutan pada lingkungan. Kemudian ada real time analysis for pollution prevention, yaitu adanya analisis real time atau tepat waktu untuk pencegahan polusi. Jadi setiap konsep kimia hijau itu lebih menekankan pada inti pencegahan polusi, baik itu prevention atau pencegahan maupun penanggulangan ketika telah terjadinya polusi. Dan prinsip yang terakhir adalah primarily safer chemistry for accident prevention, yaitu bahan kimia yang sifatnya lebih aman untuk pencegahan kecelakaan. Jadi pada konsep kimia hijau ini atau green chemistry ini lebih ditekankan pada segala bahan, segala teknik yang sifatnya lebih aman bagi lingkungan maupun bagi user atau bagi penggunanya. Jadi diminimalkan terjadi sedikit sekali kecelakaan, bahkan tidak ada pada kecelakaan. Baik, demikian terkait konsep green chemistry atau kimia hijau. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.